Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan telah Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah mitsaq, sumpah atau janji kepada orang-orang Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami angkat dari mereka 12 naqib, 12 pemimpin. Wa qala Allah, dan Allah taala mengatakan, inni ma'akum, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian. La in aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian mengimani rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian mendukung mereka, membela mereka, wa aqrabtumullaha qardan hasana, dan kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, tidak hanya Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk membersamai mereka, tetapi Allah juga menjanjikan akan melebur kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian. Wa la adkhalnakum, dan pasti pula, wa la udkhilannakum, dan pasti kami akan, dan aku Allah memasukkan kalian jannatin tajri, ke dalam surga-surga yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara, betul ya? Faman kafara ba'du, maka siapa yang kafir setelah mengadakan sebuah perjanjian ini, setelah sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, apa lanjutannya? Faman kafara ba'du ba'da dzalika, setelah itu, minkum faqad dhalla sawa'as sabil, maka benar-benar dia akan tersesat dari jalan yang benar. Faqad dhalla sawa'as sabil. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka karena mereka merusak sumpah mereka atau janji setia mereka, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyatan, dan kami jadikan hati-hati mereka keras, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, sehingga mereka menafsirkan setiap ungkapan-ungkapan an mawadhihi, yang melenceng dari makna yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya. Mereka menafsirkan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bihi, dan mereka lupa terhadap apa yang telah diingatkan terhadap mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan senantiasa engkau memperhatikan, melihat atas adanya pengkhianatan dari mereka, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Fa'fu anhum, maka maafkan dari mereka. Wasfah, dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwan fillah rahimakumullah, materi kita pada pagi hari ini tentang soliditas kerja, yang mana kita mengambil sebuah istimbat atau mengambil sebuah intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 12-13. Yang pertama, dalam rangka membangun soliditas kerja ini diperlukan adanya misak, adanya kontrak. Maka insya Allah di akhir raker ini nanti akan ada penandatanganan kontrak
antum dengan kami, dengan Yayasan Al-Hidayah. Sebagaimana Allah mengatakan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan Allah telah mengambil mitsaq kepada Bani Israel. Kita lihat dalam Al-Quran, mitsaq itu Allah sebutkan dalam minimal ada 3 mitsaq besar yang Allah ceritakan kepada kita. Yang pertama, mitsaqnya Allah dengan para nabi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mitsaqnya Allah dengan Bani Israel seperti dalam ayat ini. Yang ketiga, mitsaqnya Allah Subhanahu wa taala kepada suami istri. Ya, semuanya adalah disebut dengan mitsaq. Oleh karenanya, ketika orang komitmen dengan kontrak kerja yang sudah dibuat, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuliakan para nabinya. Ya, kita yang sudah terjalin suami istri itu ada mitsaq dengan Allah taala yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Kalau kita komitmen, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Tapi kalau kita tidak komitmen dengan mitsaq yang kita buat, maka akan dihinakan seperti halnya orang-orang Bani Israel yang melanggar terhadap mitsaqnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan suatu keharusan adanya kontrak kerja itu dalam membangun soliditas kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya struktur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba, dan kami utus dari Bani Israel itu 12 nakib. Dipilih orang-orang yang paling faham, yang paling mengerti akan urusan mereka, yang dapat melaksanakan dan mengurusi semua urusan mereka. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai koordinator, sebagai pimpinan-pimpinan. Yang tidak lain, ini adalah merupakan sebuah struktur. Jadi kalau kita dalam bekerja ini tidak ada pemimpinnya, nggak ada strukturnya, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang jadi koordinator, maka nggak akan solid. Rasulullah SAW juga memberikan arahan kepada kita sekalian, kalau ada 3 orang saja keluar untuk melakukan safar, maka harus ditunjuk satu di antara mereka sebagai amirnya, sebagai amirus safar. Itu hanya 3 orang, apalagi 10 orang, apalagi 100 berapa orang ini? 150 orang, ya sudah pasti harus ada strukturnya. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan struktur-struktur itu. Jadi adanya koordinator-koordinator di masing-masing tim kerja itu adalah mengikuti sunnah yang Allah Subhanahu wa taala sudah contohkan kepada kita melalui Bani Israel. Itu yang kedua, adanya struktur. Sayyidina Ali mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak terstruktur akan dilemahkan dan dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur. Begitu kata Sayyidina Ali. Yang ketiga, adanya jaminan kerja. Ya, jaminan kerja itu penting untuk menumbuhkan rasa itminan, rasa istiqrar, agar ada stabilitas di dalam tim, agar tumbuh rasa tenang di masing-masing individu ya yang terlibat dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. Adanya jaminan, dan jaminannya sangat luar biasa. Kalau kita bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semuanya bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita komitmen dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diantara mitsak yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Syahadat kita, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah merupakan mitsak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada jaminan kerja. Nah, begitu juga di yayasan ini, ya, harus ada jaminan kerja untuk menjamin mereka. Apakah jaminan kerjanya? Allah taala mengatakan di sini, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, kata Allah. Ini jaminan kerja yang luar biasa. Ya. Jadi para pemimpin itu benar-benar diharapkan kehadirannya bersama mereka. Ya. Antum yang dijadikan sebagai kepala sekolah, yang dijadikan sebagai wali kelas, itu betul-betul hadir di tengah-tengah mereka, membersamai mereka, menjadi motor di tengah-tengah mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya. Makanya kehadiran para pimpinan itu di semua level itu sangat diharapkan dan sangat dibutuhkan, karena mereka akan menjadi contoh, menjadi motor di tengah-tengah mereka. Guru-guru kita semuanya, ya, adalah pemimpin-pemimpin untuk peserta didiknya, wali kelas, dan pimpinan-pimpinan yang lain, wakasek, ya, dan lain sebagainya. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Wa qala Allahu inni ma'akum. Ada jaminan kerja. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Ya. Rasulullah SAW dikatakan oleh Al-Imam Busairi dalam burdahnya, beliau mengatakan ahalla ummatahu fi hirzi millatihi. Kata Imam Busairi, Rasulullah SAW itu menempatkan umatnya fi hirzi millatihi, dalam benteng agamanya. Kallais, beliau bagaikan macan. Kallais, beliau macannya. Apa? Sedangkan sahabat-sahabatnya, umatnya itu, sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah, mereka bagaikan ashbal. Ya, ashbal. Ashbal itu artinya apa? Anak-anak macan. Itu dipantau oleh Nabi SAW. Mereka mendapatkan riayah dari Rasulullah SAW, mendapatkan perhatian, mendapatkan nazrah dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi begitu seorang pemimpin itu. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaisi. Gimana yang hafal burdah? Ada yang hafal burdah? Kallaisi ma'al ashbali, apa? Saya lupa bait-bait terakhirnya itu. Kallais, jadi bagikan macan. Ya, bagikan macan. Rasulullah SAW macannya, sedangkan yang lain itu sebagai anak-anak macan yang terus dipantau agar tidak ada yang memangsa mereka. Ya. Fi ijmi. Nah, ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaisi halla ma'al ashbal. Ya, bagaikan macan yang berada, yang ada di tengah-tengah, ma'al ashbal, bersama anak-anak macannya. Terus Fi ijmi. Hah? Ijmi bi fathatin halla ma'al ashbali fi ajami, ya, fi ajami. Ajami artinya arinil asad, ya, di kandang macan. Ya, berada di dalam kandang macan. Nah, begitu. Di kokot seperti Allah Taala mengatakan di sini, wa qala Allahu inni ma'akum. Ya, aku bersama kalian. Dan seperti yang saya arahkan kemarin waktu pembukaan Quran di SDIT, saya katakan bahwa niat kita ini membuka sekolah, membuka lapangan-lapangan pendidikan. Niat kita semuanya, guru-guru yang mengajar anak-anak, ini tidak lain, niatnya adalah membantu tugasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan niatnya membantu tugasnya Nabi Muhammad, karena ini tugas besar Rasulullah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Ini tugasnya Nabi Muhammad. Allah sandarkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah. Siapa? Rasulullah.
Yuzakkihim, membersihkan mereka. Siapa? Rasulullah. Wa yuzakki wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan Quran dan sunnah. Siapa? Rasulullah. Ini semuanya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang melakukan tugas-tugas besar itu adalah niatnya membantu tugasnya Rasulullah. Kata Imam Busairi dalam burdahnya, beliau mengatakan, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu. Apa? Intal qahul usdu. Lupa lagi. Wa man takun bi rasulillahi uswatuhu nusratuhu. Siapa yang niatnya menolong Rasulullah SAW, siapa orang yang niatnya membela Nabi SAW, apa kata Imam Busairi? Intal qahul usdu, sekalipun di dalam perjalanannya nanti dia menjumpai macan, maka macan itu tajimi, akan bisu, bungkam, nggak bisa berbicara dengan orang tersebut. Jadi begitu kita kalau niatnya membantu Rasulullah SAW. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Suatu saat ada sahabat Nabi yang kesasar. Ya, sahabat ini mendapatkan julukan Safina. Safina itu artinya perahu. Kenapa disebut Safina? Karena sahabat ini senang menolong, membantu, membawakan barang-barang sahabat yang lain. Kalau dalam perjalanan dia yang bagian bawa barang-barangnya sahabat, sehingga disebut dengan Safina. Suatu saat ketika Safina kesasar di sebuah hutan, kemudian dia berjumpa dengan seekor macan, lalu dia mengatakan di depan macan itu, ana maula Rasulillah, aku adalah budaknya Nabi Muhammad SAW. Seketika macan itu tunduk dan mempersilahkan sahabat Safina untuk naik di atasnya. Maka diantarlah oleh macan itu Safina sampai di tengah-tengah, mendekati tempat keramaian, dilempar Safina dari macan itu. Itu wa man takun bi Rasulillahi uswatuhu. Siapa orang yang niatnya membela Nabi Muhammad SAW, intalqahul usdu fi ajamiha tajimi, maka apabila dijumpai oleh seekor macan di dalam hutannya, ajamiha artinya ghabatiha, di dalam hutan macan itu tajimi, maka niscaya macan itu akan bungkam, nggak bisa berbicara apa-apa. Ya dia akan tunduk. Jantung kalau ketemu macan aman, insyaallah. Ya, aman. Nah, syarat jaminan tadi, inni ma'akum, syaratnya apa? Syaratnya la in aqamtumus shalah. Tentu ada garansi tadi, ya ada syarat, ya. Garansi mendapatkan kebersamaan Allah dan garansi-garansi yang lain yang kita buat ada syarat yang harus ditaati. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kalau syaratnya nggak dilaksanakan, maka jaminannya tidak akan kita peroleh nantinya. Kemudian ada riwayat, ya, dalam membangun soliditas kerja itu ada riwayat, dan alhamdulillah riwayat ini selalu kita adakan. Dan nanti direktur yang akan menyampaikan riwayat-riwayat bagi antum sekalian yang mencapai prestasi-prestasi yang sudah kita sepakati bersama, ya, insyaallah. Walaupun antum jangan melihat kepada besaran dan kecilnya riwayat itu, ya, tapi yang penting ada riwayat, penghargaan bagi antum semuanya, insyaallah. Riwayatnya adalah takfirus sayyiat, Allah Ta'ala melebur kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa, dan riwayat yang sangat tinggi dari Allah, nantinya Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya wala udkhilannakum, ini riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mencontohkan seperti itu. Nah, begitu juga kita dalam membangun kerja, soliditas kerja di kalangan kita ini, ya harus ada riwayat. Tapi juga harus ada punishment. Ya, nggak boleh hanya ada riwayat saja. Kalau ada riwayat saja nanti kenyamanan, keenakan, nggak ada punishment. Itu nggak akan solid kerjanya nanti. Nah, Allah Ta'ala memberikan punishment kepada orang Bani Israel. Fabima naqdihim mitsaqahum, akibat mereka melanggar perjanjiannya dengan Allah,
punishmentnya sangat berat Allah berikan kepada mereka. La'annahum, kami laknat, dilaknat. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan hati-hati mereka menjadi keras. Akibatnya apa? Kalau mendapatkan punishment itu akibatnya ada dua. Ada yang sadar ya dengan adanya punishment itu menjadi terapi bagi dirinya untuk kemudian dia bangkit dari kelalaiannya, tidak lagi berbuat kesalahan. Tapi ada orang yang semakin inat, ya semakin menentang, dikasih punishment itu semakin jadi. Naudzubillah min dzalik. Seperti orang Bani Israel. Nah, kalau yang seperti itu contohnya orang Bani Israel. Bani Israel itu ketika dikasih punishment, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Dia mencari-cari bagaimana menafsirkan firman-firman Allah bukan pada tempatnya. Dia tafsirkan. Dia melakukan tahrif. Tahrif artinya penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Wa nasu hadzan, dan tidak mempan untuk diingatkan. Mereka lupakan semua peringatan mimma dzukiru bihi, dari peringatan-peringatan yang sudah diingatkan itu nggak mempan. Diingatkan dengan sekian banyak peringatan yang Allah berikan pada mereka, itu nggak mempan. Nah, itu akibat adanya pelanggaran seperti itu. Ya, ada orang yang dikasih punishment tapi kemudian dia tidak sadar, tidak tersadarkan dirinya, tapi justru semakin membangkang. Naudzubillah. Ini akhlaknya orang Bani Israel. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari akhlak mereka. Kemudian dalam soliditas kerja ini juga harus mewaspadai adanya pengkhianatan. Ya, orang bekerja, makanya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja secara kongsi, secara berserikat, itu selalu ada terjadinya pengkhianatan. Wa qalilun mahum, kata Allah ya. Lalu Allah mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang yang syuraka, orang yang bekerja dalam hal join atau kongsi. Makanya wajar kalau kita buka bisnis kongsi kemudian ada pengkhianatan, itu wajar. Itu sudah Allah Ta'ala sudah mengatakan. Yang tidak melakukan pengkhianatan itu kata Allah, wa qalilun mahum, sedikit dari mereka yang tidak melakukan pengkhianatan. Ya, yang tidak melakukan pengkhianatan itu sedikit, qalil kata Allah, wa qalilun mahum. Nah, begitu juga dalam organisasi ini ya tidak lepas dari adanya orang yang berkhianat. Di zaman Rasulullah SAW saja itu ada orang-orang munafik yang kemudian di perjalanan dalam peperangan mereka menyebal, mereka pergi ya dari safnya, barisannya kaum muslimin. Nah, kita disuruh oleh Allah Ta'ala, Rasulullah itu disuruh untuk waspada. Wala tazalu tattali'u, dan senantiasa engkau akan melihat wahai Muhammad ala qa'inatin minhum, atas terjadinya pengkhianatan dari mereka. Juga di sini Allah Ta'ala katakan illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Makanya mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Ada seorang tawaf di Ka'bah, itu doanya kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Selalu begitu doanya. Jadi yang dia minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku dalam kelompok yang sedikit, ya Allah jadikan aku dalam rombongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Ditegur sama Sayyidina Umar, ada apa kamu berdoa seperti ini? Kenapa kamu tidak minta Allahumma ja'alni minal katsir? Kenapa kamu minta Allahumma ja'alni minal qalil? Nah, ini yang ternyata yang dijadikan istimbat dari doa tersebut, adanya orang-orang yang sedikit yang berkhianat, yang komitmen. Adanya juga Allah Ta'ala mengatakan tentang orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur kata Allah. Nah, makanya dia minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Tapi tidak selamanya minoritas itu benar, tidak selamanya juga minoritas itu salah. Enggak. Tidak selamanya mayoritas itu benar, tidak selamanya mayoritas itu salah. Bukan satu-satunya logika kalau dikatakan oh karena banyak berarti benar, oh karena sedikit berarti salah. Tidak, ya itu nggak bisa dijadikan logika untuk menentukan satu kebenaran.
Ternyata dalam surat Al-Waqiah Allah menceritakan ashabul al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, orang-orang yang spesialis yang dekat dengan Allah. Allah Taala katakan apa? Kata Allah wal muqarrabun apa? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Kemudian apa? Ashabul yamin. Ya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin wasabiqun as-sabiqun. Bukan muqarrabun ya, as-sabiqun as-sabiqun. Ya, fi jannah apa? Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Kata Allah, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Itu kelompok yang besar kata Allah dari orang-orang dahulu, dan kelompok sedikit dari orang-orang belakangan. Wa qalilun minal akhirin. Itu wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Betul. Al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu orang-orang yang istimewa yang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu jumlahnya dari orang yang dahulu banyak, jumlahnya dari orang yang belakangan itu sedikit. Tapi Allah ketika mengatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Kata Allah, ashabul yamin itu kelompok besar dari orang dahulu dan kelompok besar dari orang belakangan. Jadi nggak selalu kelompok yang besar itu dikatakan tidak baik, enggak. Jadi bukan satu-satunya logika dengan mengukur jumlah itu untuk menentukan kebaikan dan tidak. Wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum. Makanya adanya aturan-aturan yang kita buat itu dalam rangka menjaga, ya, dalam rangka, makanya kewajiban untuk halaqah, untuk mabit dan semacamnya itu semuanya sistem-sistem nilai yang kita buat dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan pengkhianatan. Nah, kalau sudah terjadi ada yang berkhianat, ini nasihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'fu anhum. Buka pintu maaf, wasfah, dan berlapang dada. Ya, memang pemimpin ini luar biasa, ya. Jadi dia tidak mudah mendeu orang, tidak mudah menendang orang, ya. Masih dia usahakan diberi teguran dengan lisan, diberi teguran dengan tertulis, ya. Setelah dua kali dilakukan teguran tertulis masih tetap diberikan SP1, masih tetap diberikan SP2, masih tetap diberikan SP3, nah terakhir baru dibuang. Jadi nggak langsung dibuang, nggak langsung diberhentikan, tidak, ya. Fa'fu dulu, fa'fu anhum, wasfah. Tapi semuanya tindakan yang kita berikan, tindakan atas pelanggaran yang kita berikan itu tidak lepas dari dua basis ini. Jangan sampai orang menindak orang lain dengan tanpa memaafkan, harus memaafkan dia. Tindakan tetap dilaksanakan, tapi memaafkan tetap diberikan. Orang yang disanksi dikeluarkan bukan kemudian kita membencinya, tidak. Tetap kita maafkan dan kita berlapang dada. Jadi dua basis ini harus terus mendampingi semua tindakan-tindakan kita terhadap semua yang melakukan pelanggaran, ya. Jadi bukan berarti yang kita beri SP1 dengan kebencian, tidak. Kita berikan SP1 dalam tindakan penegakan kedisiplinan itu tetap berbasis memaafkan, ya. Tetap berbasis memaafkan dan tetap berlapang dada. Kalau nggak berlapang dada, kita yang sakit nantinya. Sakit dada mau tak berlapang dada, ya, menghadapi macam-macam orang itu. Jadi pemimpin itu harus lapang dada biar tidak sakit dada, ya. Ya, bisa stroke gara-gara itu. Nauzubillah. Ya, Allah memberikan pesan fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang berbuat ihsan, ya, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau dia bisa menutupi kesalahannya dengan sebuah perbuatan ihsan, itu luar biasa, ya. Jadi harus innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Poin-poin kejelekannya akan terhapus dengan poin-poin kebaikannya. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Allah Ta'ala juga, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada bagi orang-orang yang atas orang-orang yang berbuat ihsan min sabil, celah untuk dicemooh, untuk dicaci, untuk disangsi. Orang yang berbuat ihsan nggak ada. Kalau antum sudah bekerja dengan standar yang benar, ya, dengan prosedur yang benar, oh ternyata terjadi kesalahan, terjadi kecelakaan, antum tidak berhak untuk disalahkan, antum tidak berhak untuk dicemooh, karena Allah Ta'ala mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Kalau sudah dia melakukan sesuai dengan standarnya, dengan SOP-nya, kemudian terjadi kekeliruan, dia nggak boleh diberi sanksi, dia nggak boleh ditegur, itu nggak boleh. Allah sudah mengatakan begitu, ma'alal muhsinina min sabil. Saya kira itu ikhwan fillah rahimakumullah, dalam rangka untuk membangun soliditas kerja di antara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencintai kita semuanya, hingga kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.